Nah, seperti tadi dugaan kita salah, Kolios. Oke. Dimana tadi katanya Altames sudah ganti nickname, ternyata masih botak. Nickname-nya ya. Cuma di nickname di ininya aja. Iya. Nickname di drop pick. Tapi ini ya. Lanaya udah mulai disengin sama seorang Kobot Emilio. Dia mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Purple Buff. Begitu juga dengan Mars yang diganggu sama seorang Greco. Walaupun masih ada bad impact tadi dilepasin plus Sanguine Cloud dari JH. Tapi sepertinya dari Purple Buff masih bisa diamankan dengan baik oleh seorang Mars. Tadi gue kira ada sedikit Sanguine Cloud yang bakal bikin Purple Buff keluar ya. Tapi ternyata masih aman dan masih bisa diambil oleh Lancelot dari Alter Ego X. Tapi balik lagi ini manuver yang udah sangat-sangat agresif sekali di arah early game antara Alter Ego X dan juga Dewa United. Dan betul saja kata Arashi tadi, Lilia berada di gold lane sementara Siciliannya yang berada di arah mid lane. Dan seperti sekarang kita lihat bahwa Razel sepertinya agak tersangkut di depan sana, mencoba untuk mundur terlebih dahulu dan tiba-tiba sudah ada ketokan sedikit dari Lolita. Lolita pun tidak bisa tidak bisa mengeksekusi dari seorang Razel dan pada akhirnya Razel masih bisa mundur terlebih dahulu. Well, hampir saja benjol diketok sama Lolita. Untungnya karena memang level masih kecil, so belum banyak resource yang bisa dikeluarkan sama teman-teman dari Dewa United yang membuat dia masih bisa selamat. Sedangkan di area top lane onward sudah mulai dikeluarkan, Earthshatter juga dilepaskan, bahkan efek dari Concussive Blast sudah mulai aktif. Tapi seperti yang kita tahu, Pakito adalah hero yang sustain sehingga belum cukup damage-nya dan terjadi pencurian sedikit dengan Tone Rose namun masih bisa diamankan oleh Lanaya. Perbedaan XP ini ada sedikit ya dari Lanaya dan juga Lancelot, di mana dari Lanaya sudah mengungguli sedikit, tapi balik lagi ini Alter Ego X memiliki hero asuransi yang sangat-sangat kuat di arah late game, apalagi dengan meta sekarang dengan Sicilian yang dimana stacknya ada 10 mana per stack, tapi kita lihat ada sedikit ganking di arah top lane sana dan tiba-tiba ada flicker juga dari Trinity Healing untuk melarikan diri dari damage-damage yang tidak diinginkan. Well, Turtle udah mulai di-setup, tapi ada Feather Airstrike, Sanguine Claw-nya nggak connect sehingga masih ada Feather Airstrike-nya, tapi ternyata Mars yang mencuri Turtle. Masih ada Feather Execution menuju ke arah Greco yang dari 12 karat dan First Blood pun terjadi. JHH berhasil mendapatkannya, bahkan 2 hero. Lanaya sang jungler yang harus tumbang. Kerugian yang amat sangat. Masih ada Fender di sini yang langsung dipukulin sama 3 hero sekaligus. Mencoba untuk kabur ke arah belakang sana. Ternyata 4 hero langsung menghajar si Boxy. Botak seksi. Tapi di lain sisi kita nggak bisa lihat ya. Tadi ada Lilia dari Razel yang ditumbangkan oleh Brody. Ini bisa bilang sebenarnya trading yang sangat-sangat untung sekali untuk Alter Ego karena perbedaan 3 player ditumbangkan plus Turtle yang bisa dicuri setidaknya membuat snowball dari Mars akan sangat-sangat berasa, apalagi sejauh ini dia belum tumbang sama sekali. Dan dari JHH juga dari tadi nggak terlalu banyak roam karena kenapa, balik lagi dia juga ngumpulin stack terlebih dahulu dan dia pastinya ingin mencari lightning transient terlebih dahulu agar damage-nya bisa maksimal dari yang dikeluarkan oleh seorang Sicilian. Dan tadi hampir saja mungkin dalam millisecond tiba-tiba Botak masih bisa recall ke arah belakang. Sensei Arara, tadi kenapa sih momen Turtle-nya ini? Ya kita lihat dari awal ya, mereka tuh udah langsung ngelempar skill. Kenapa Joji? Kan ngelempar skill, tapi masalahnya tuh main damage mereka tuh kayak langsung difokus loh. Dan member dari Alter Ego nih, kalau kita lihat membernya di early game tuh lebih kuat loh. Dalam arti Lilia skillnya tuh bisa lebih di spam dibandingin Varsa gitu kan. Setelah Feather Attack udah keluar, pas udah habis itu damage-nya langsung turun banget. Oke, sebentar dulu Arashi, tiba-tiba ada Angry Gloom yang mencapai ke arah Yesus. Tapi di sisi kita bisa melihat bahwa Greco pun mencoba untuk kabur. Ada Goddess Blue Block dinyalakan, tapi sayang sekali satu pelukan dari Kufra dan juga satu Tone Rose dari Lancelot berhasil menumbangkan Greco di arah bottom lane. Gila dari Monster menggunakan onward. Masih ada Earthshatter menuju ke arah seorang Fender yang langsung digebok-gebok dengan knockout strike dengan jabnya. Tapi seperti kita tahu, 2 hero tersebut sangatlah alot. Ini terjadi sedikit perbedaan. Tidal Revenge sudah mulai dikasih juga menuju ke arah Lanaya, bouncing ball untuk menghindari, tapi masih ada Shadow Kiru dari Hayabusa Lanaya. Squad Shadow di arah depan sana. Feather Airstrike pun langsung berhasil untuk mendapatkan Razel yang tidak sempat menggunakan Black Shoes-nya. Akan tetapi di sini mulai dikejar-kejar, sang Kobot pun mau tidak mau menjadi bola yang kempes ya guys ya. Yes, Kobot Emilio Escopior menjadi korban juga dari Alter Ego X di arah bottom lane, tapi sudah mulai ada korban yang berjatuhan lagi sepertinya, di mana Mars mencoba untuk memberikan damage terlebih dahulu kepada Pakito dan pada akhirnya karena Hayabusa juga di bottom lane, informasi ini digunakan oleh Alter Ego X untuk mengambil Turtle yang kedua di menit kali ini. Pertukarannya gimana nih Arashi? Seimbang nggak antara Turtle dan juga Turret? Antara Turtle sama Tower
tower pertama sama goldnya juga ya sebenarnya bisa dibilang agak seimbang, tapi tergantung nih apakah tim yang mengambil turtle-nya tuh bisa menggunakan buffnya dengan bagus loh, karena itu ada value ekstra kalau mereka bisa pakai nih contohnya buat ngambil tower di atas. Yap, karena dia ada ability untuk shieldnya, buff turtle, dimana yang bakal bangun untuk divide, tapi ini dia Phantom Execution mulai dikeluarkan. Greco menjaga jaraknya, tapi masih ada onward, dia pun dicongkel-congkel gimang, sehingga Greco pun langsung tumbang. Well, ternyata Pakitonya masih mencoba untuk menggunakan knockout strike menuju ke arah Mars. Seperti ada dendam pribadi antara Fenrir dan juga Mars, tapi dari Marsnya masih bisa sedikit mundur. Ini terjadi game yang pertama ini agak sedikit berbeda nih. Biasanya Dewa United yang bermain secara agresif, ini dibalikin Alter Ego yang agresif banget. Sebenarnya dua-duanya agresif, tapi dengan kondisi seperti sekarang, apalagi dengan jungler dari Alter Ego emang sangat-sangat bersinar di arah early game, yang membuat Alter Ego juga sepertinya lebih percaya diri lagi untuk melakukan agresif manuver, Kolius. Dan kembali lagi pada permainan di mana Kobot Emilio Escopior sudah mulai membuka vision di dalam bush di arah top lane, tapi balik lagi ini juga ada sedikit kerugian juga untuk Alter Ego X, di mana bottom lane turretnya sudah dihancurkan oleh 3 player dari Dewa United 3 menit yang lalu. Yap, apalagi mereka sekarang switch lane di mana dari Fender mencoba untuk jalan, tapi onward Earthshatter masih bisa dihindari dengan flicker. Agak sayang resource-nya, tapi kita lihat di arah top lane masih ada Fatal Strike juga. Tyrant Revenge tadi nggak connect karena siapapun, malah Numenon Blast langsung mementung sang bola. Tidak ada minion sehingga Dewa United belum mau melanjutkan inisiasinya. Oke, perbedaan kill count ada 3, dan kalau untuk dari networknya berbeda sekitar 300. Masih di-lead sama oleh Alter Ego X, tapi untuk objektifnya ini lagi di-lead sama Dewa United dengan berbeda 1 turret. Tapi yang di-lead juga adalah di mana jungler dari seorang Dewa United langsung saja ditumbangkan begitu saja. Lanaya tidak bisa berkata apa-apa selain minta tolong oleh teman-temannya. Dan dari sisi kita juga bisa lihat bahwa Botak pun sudah mulai terkena agresif manuver dari Lancelot. Dari belakang sudah ada Charles datang dari Kufra, tapi ditutup saja oleh Greco. Tapi tetap saja Brody bisa ditumbangkan oleh seorang Sicilian. Begitupun juga dengan Greco. 2 player, bahkan 1 lagi tadi adalah Naya di arah top lane sudah hilang dari Dewa United, membuat top lane sangat free dan pada akhirnya bisa dipush oleh teman-teman dari Alter Ego. Well, this is dangerous karena Keys sendirian di depan mencoba untuk nge-cover. Tyrant Revenge plus Conceal sudah mulai digunakan. Phantom Execution nabrak tembok, masih gak connect. Fenrir mencoba untuk melakukan cover tapi sakit banget. Bad impact, sisa 1 bandara terakhir, bahkan sang botak seksi yang lagi dan lagi menjadi korban dikeroyok masa ya guys ya. Dari Monster mulai menggunakan Earthshatternya menghajar ke arah Greco, walaupun outer middle turret masih bertahan, tapi itu ditiup dikit roboh kayaknya. Itu sakit banget tadi dari bad impactnya Sicilian, walaupun di menit ke-7 aja udah bisa menghilangkan sekitar 2 bar HP dari Greco, dan pada akhirnya Turtle dia pun sudah diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego X yang membuat network mereka semakin jauh lagi. 3000 perbedaan networknya dengan kill count berbeda 7 poin. Apa yang bisa dilakukan oleh Dewa United, Arashi? Kalau mereka mau ya, mereka bisa mencari kesempatan buat mungkin harus counter engage. Tapi sebelum itu kita lihat replay dari fight barusan. Dari awal langsung ada pick up fokus banget dari seorang Kufra ya. Dan itu Hayabusa belum bisa ngapain, langsung ke pick off. Dan dengan keunggulan Juma tersebut, dan karena emang DPS dari sisi Alter Ego X itu lebih tinggi, mereka langsung maju terus. Dan kalau nggak ada yang ke burst, nggak ada yang ke pick off, Alter Ego bisa maju dengan santai-santai aja dan langsung mengamankan beberapa kill lagi. Ya, memang ini Botak menjadi ujung tombak dari Dewa United sih. Karena balik lagi dia mencoba untuk diserang saat ini. Marsha pun tadi dengan Puncher mencoba untuk maju ke depan. Kalau seandainya Choji perhatikan, ini dari draft Alter Ego itu nggak punya mage. Nggak punya DPS. Dimana nantinya kalau di late game untuk jebolin turret itu bakal susah banget, apalagi dengan adanya Farsha. Sedangkan kalau dari Dewa United dia masih memiliki seorang Brody yang tentu saja bisa mengajar, tapi dia knockout strike menuju ke arah Ryzel, bahkan masih ada Black Shoes masih dihajar dengan onwards-nya, dan Fenrir again dia menjadi korban, nggak bisa diajar lagi. Masih ada juga Numenon Blast, tapi sayang sekali dia langsung ditumbangkan dengan Tone Rose, dan outer middle turret pun hancur. Botak opposition kah? Langsung di flicker karena depan dengan JHE. Sang Winkle connect ke arah Farshanya. Botak menjaga jarak, dia mencoba untuk menggunakan Tone of Memory, tapi sayang sekali sang Botak tambah Botak akarnya dicabut, dia pun langsung ter-take down. Permainan sangat-sangat baik sekali bagi Alter Ego X bahkan di menit 9. Dan kalau ngomongin untuk masalah DPS ya Kolius ya, sebenarnya ada satu tapi agak maksa memang dari Edith yang tiba-tiba menjadi Primal Red ya? Iya, Primal Red-nya itu bakalan ada sedikit basic attack, ditambah lagi dengan kalau misalkan pasifnya full juga otomatis attack speed-nya juga bakal naik. Tapi kita ngomongin attack speed, ya udah ini dia untuk itemnya, silakan Arashi. Ya kita lihat dari Ryzel ya, emang damage itu sakit banget loh. Kita kalau ngomongin DPS mikirnya kan marksman. Makanya mikirin Edith kalau berubah jadi marksman damage-nya bakal tinggi banget. Tapi di fight-fight dari tadi ini Lilia-nya yang serem banget loh, karena spellnya tuh lebih spammable dibandingin sama Farsha dan bahkan juga Cecilion. Jadi kalau itu nggak diurus, ya Cecilion pasti harus tumbang kan, karena
dia emang bakal jadi ujung tombak Betul. buat Alter Ego X di late game. Tapi kalau Lilia juga masih hidup dan mereka tuh nempel-nempelan Dewa United. Tapi sayang bahaya. sekali terjadi knockout strike menuju ke arah monster. Walaupun ada Primal Wrath, dia malah sangat tipis dan langsung dihajar, dipunish dengan Feather Air Strike. Jehehe, dia mencoba untuk menggunakan Bad Impact. Ryzel dan juga langsung datang ke backup, dan itu sang burung diselepet langsung auto ngilu. Ini dia Titan Revenge menuju ke arah Greco. Masih ada Phantom Execution juga dan Botak yang menjadi korbannya. Kita lihat Lanaya yang hampir saja menumbangkan Jehehe, tapi masih ada freestyle dulu bos. Langsung masih bisa selamat, sedangkan Fender salah base. Salah base. Belok. Dia mau buying time. Recall di sana, ketahuan Ryzel, langsung dilempar juga dengan Angry Gloom-nya. Iya. Ternyata dari Kobot langsung dikejar Phantom Execution, nggak connect. Fendernya sendiri yang mencoba untuk nge-buying time dari yang udah sekarat banget, dan akhirnya dia pun tumbang. Tapi lihat pergerakan teman-teman dari Dewa sepertinya belum mau nyolek ke area lore. Belum, karena balik lagi networknya berbeda lumayan jauh juga membuat mereka agak kurang capable untuk team fight melawan Alter Ego X dengan winning chance yang tinggi juga. Maka dari itu Lord, walaupun di milih 10, walaupun ini Lord yang masih dibilang mode easy lah ya, tapi tetap saja sepertinya terlalu banyak resiko yang akan dihadapi oleh Dewa United jikalau mereka memulai fight ke arah roll kedua terlebih dahulu. Tapi kita bisa melihat bahwa Kobot Emulo Escorpion sudah menemukan satu Greco di arah dekat purple buff dari Dewa United, dan bahkan kita bisa melihat bahwa Lordnya sangat free sekali. Tidak ada yang bisa mengkonteskan hal tersebut, dan pada akhirnya Lord pun sudah diamankan. Dan bahkan purple buffnya masih bisa diamankan oleh Hayabusa, dan ini slowly dominating banget sih dari Alter Ego ke gini, Dewa. Sensei, apa yang tadi dilakukan Kobot sehingga dia benar-benar ngusir teman-teman dari Dewa United? Baik lagi ya, karena emang dari tim Dewa United tuh mereka kekurangan banget crowd control ya. Palingan kalau mau dibilang crowd control yang efektif banget, palingan Lolita. Tapi itu juga nggak bisa digunakan secara agresif loh. Jadi kalau mereka tuh depan-depanan, ada kesempatan buat Alter Ego tuh yang mulai fight di momen yang menguntungkan buat mereka. Sedangkan buat Dewa, mereka harus nunggu banget Alter Ego yang overextend sampai mereka bisa kena mungkin nomor 16 yang besar gitu. Jadi kalau dia maju, otomatis Dewa harus terpaksa agak mundur. Karena kalau mereka tuh nggak langsung mulai fight pun, mereka bakal dikit-dikit dicicil loh, sama Bad Impact sama juga damage dari Lilia. Ada Air Strike, nomor 16 sudah mulai dibuka untuk ngusir Lord. Apakah ini bakal menjadi momen Alter Ego X karena dua resource sudah mulai di pop up begitu saja? Guardians of Bulwark hanya untuk nahan Batfist dari teman-temannya Cecilia, tapi dia Greco bahkan tidak bisa berkutik, langsung dipunish. Masih ada Sanguine Cloud juga tadi belum connect ke arah siapapun, dan base top turret berhasil didapatkan oleh Alter Ego X. Minion dari mid lane sudah mulai masuk, Conceal sudah mulai di pop up. Teman-teman dari Dewa United mencoba untuk melakukan defensif, walaupun Monster tadi maju ke depan. Titan Revenge-nya dengan flicker nggak connect ke arah siapapun, walaupun Tone Rose saat ini juga masih menghajar ke arah jodohnya 40. Dan kita lihat masih ada Feather Strike untuk menghabisi minion yang mulai masuk. Ternyata di arah top lane masih ada freestyle dulu bos dari seorang JH yang ditungguin. Mars-nya mencoba untuk nge-cover, walaupun Fenrir dia bonyok juga, dan bersama dengan Botak mau tidak mau harus mundur ke base-nya. Waduh, ini JH dari tadi benar-benar nikmat sekali dalam penggunaan Bad Impact, karena kita bisa lihat dari statistiknya 4-0-0 dari tadi offensive manuver terus-terusan, dan bahkan bisa diyakini bahwa di menit sekarang mungkin kemungkinan ya 200 stack mungkin ya Raji ya sudah diamankan untuk pasifnya Sicilian. Mungkin sih, pasti banyak banget. Dan karena dia emang dari awal pun nggak terlalu ke fokus. Di game yang pertama di mana Dewa United sangat amat di pressure oleh Alter Ego X dengan gold difference yang lumayan cukup jauh juga, 8.000 gold di menit yang ke-13. Apakah Dewa United bakal mampu untuk bisa mengimbangi bahkan membalikan keadaannya nih Sensei Arara? Wah, kalau mereka mau mencari kesempatan sih harus fix cari pick off ya. Dan pastinya mereka tuh harus nunggu kesempatan di mana balik lagi nih Lolitanya bisa engage loh. Karena kalau mereka tuh nunggu aja ya bakal dicicil aja, dan kalau udah low semua ya Lancelot yang bakal tahu-tahu bikin move yang besar dan mereka pasti langsung ketangkep. Oke, matanya langsung tidak fokus dan melompat. Wow, sekali ya ini pergerakan dari Alter Ego X masih damai sebelum badai dari teman-teman Alter Ego X dan juga Dewa United. Kedua belah tim tidak mau memulai inisiasinya terlebih dahulu, karena balik lagi ingat ini adalah grand final yang dimana every move counts bagi kedua belah tim. Satu minor mistake itu akan bisa disnowballkan menjadi major mistake bagi kedua belah tim, gak dari Dewa ataupun dari Alter Ego X. Apalagi dengan Lord yang sebentar lagi akan keluar dalam 3 detik, tapi seperti Greco sudah mulai mereveal posisi dari Mars, dan bahkan Botak pun sudah mulai dikenakan damage yang lumayan besar juga. 16 dapat ketiga player sepertinya dari teman-teman dari Alter Ego X. Greco pun sendirian di depan sana, tapi sayang sekali sudah didapatkan oleh seorang Lancelot, mendapatkan double kill. Sementara dari sisi kita bisa melihat bahwa arah bottom lane dari Dewa United sudah mulai cerontok, tapi oh my god, damage yang sangat besar sekali datang kepada seorang Farsha, membuat dia harus mundur terlebih dahulu. Ini dia moment of truth, 3 lawan 5. Hayabusa Lanaya mencoba untuk menghilangkan semuanya, tapi ia tidak sempat sama sekali karena banyak sekali dari minion yang sudah masuk, dan pada akhirnya base pun telah dihancurkan oleh Alter Ego X.